Om Swastiastu, Om Awiginamastu Namo Sidam, Om Anubhadra Tatawo Yantriswata. Perkenalkan, nama saya Mahaputra Jaya dari Kementerian Agama Kota Denpasar selaku penyuluh agama Hindu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi kepada umat Sudharma yang berbahagia dimanapun berada. Seperti kita ketahui dan juga merupakan bagian dari tugas kami selaku penyuluh agama Hindu untuk memberikan penyuluhan, berbagi terkait apa yang harusnya kami bagikan kepada umat Sudharma yang berbahagia dimanapun itu berada. Pada kesempatan kali ini, ada beberapa hal yang ingin kami bagikan kepada umat Sudharma yang berbahagia terkait Hari Suci Agama Hindu. Sebentar lagi kita akan melaksanakan yang namanya Hari Raya Saraswati. Umat Sudharma yang berbahagia dimanapun berada, perlu kita ketahui Hari Raya Saraswati pada khususnya yang sebentar lagi akan kita laksanakan merupakan sebuah perayaan yang dilaksanakan oleh umat Hindu pada khususnya, baik itu di Bali, di luar Bali, atau dimanapun itu berada. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yang perlu kita cermati, dan perlu kita istilahnya ulas lebih mendalam. Karena kenapa? Ada pepatah mengatakan, ilmu tanpa agama itu buta, dan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Secara tidak langsung, tugas kami selaku penyuluh agama Hindu ingin memberikan atau ingin berbagi kepada rekan-rekan atau umat Sudharma yang berbahagia dimanapun itu berada. Di sini, ingin saya ulas sedikit terkait tentang Hari Raya Saraswati. Hari Raya Saraswati merupakan hari raya yang jatuhnya setiap 6 bulan sekali atau 210 hari sekali, yakni pada hari Saniscara Wuku Watu Gunung. Nah, saya yakin semua umat sudah mengetahui perayaan Hari Raya Saraswati ini. Akan tetapi, setiap perayaan Hari Saraswati dan setiap umat yang memahami memiliki pandangan yang berbeda-beda, cara mengulas yang berbeda, serta cara pemaknaan yang berbeda masing-masing orang. Pada kesempatan kali ini, kami dari Penyuluh Agama Hindu Kota Denpasar ingin mengulas lebih dalam. Perayaan Hari Saraswati merupakan sebuah perayaan yang lebih dikenal dengan hari turunnya ilmu pengetahuan. Itu secara umum yang kita pahami. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu kita telisik lebih mendalam. Apa sesungguhnya Saraswati? Nah, sekarang kita ulas secara perlahan. Saraswati disimbolkan dengan dewi yang sangat cantik, memiliki tangan 4 dan memegang beberapa atribut dan dikelilingi oleh beberapa binatang. Itu merupakan sebuah penggambaran yang dimana dewi yang cantik ini merupakan simbol siapapun pasti ingin memandangnya, simbol pengetahuan yang cantik. Nah, kenapa dikatakan dewi? Kenapa dikatakan Saraswati? Itu merupakan sebuah simbol pengetahuan yang dimana diartikan sesuatu hal yang mengalir. Karena ketika kita belajar, pembelajaran itu tidak akan pernah habis kita pelajari sampai kapanpun. Nah, umat Sudharma yang berbahagia, dari atribut yang dibawa atau yang istilahnya menemani Sang Dewi itu memiliki sebenarnya simbol-simbol dan pemaknaan. Yang pertama adalah Kropat, yang kedua Wina, yang ketiga Genitri, yang keempat adalah Serata. Tetapi di satu sisi penggambar yang lain ada menggambarkan membawa sebuah kendang kecil. Penggambaran lain ada menggambarkan membawa padi dan lain sebagainya. Tetapi secara tidak langsung perlu kita pahami bersama. Itu merupakan sebuah penggambaran atau simbolisasi yang digunakan untuk apa? Menginterpretasikan sebuah ilmu agar menarik untuk dipelajari. Karena dengan kita beragama, kita berusaha mencari tahu apa sesungguhnya ilmu pengetahuan itu. Dengan pengetahuan akan membawa kita kepada yang namanya kelepasan atau moksasam jagadita yaitu dharma. Umat Sudharma yang berbahagia. Kadangkala kita menganggap bahwa ketika Hari Saraswati adalah hari turunnya ilmu pengetahuan dan segala pustaka suci akan kita sucikan pada tempat yang sudah kita siapkan. Baik itu kitab suci Weda, Sara Samuscaya, Bhagavad Gita, Lontar, atau buku bacaan yang lainnya. Itu semua kita sucikan. Itu merupakan sebuah kegiatan umum atau yang lumrah sering kita perhatikan selaku umat Hindu, dimanapun itu berada. Umat Sudharma yang berbahagia. Ada beberapa hal yang perlu kita telisik lagi lebih dalam. Di balik Hari Raya Saraswati, sebenarnya di sini merupakan ada sebuah pembelajaran yang harus kita ambil. Ada nilai moral dan etika di dalamnya. Karena kenapa? Sesungguhnya Hari Saraswati bukan hanya hari yang dirayakan oleh siswa, guru, atau tenaga pendidik yang lainnya.
tetapi Hari Saraswati dirayakan oleh semua umat Hindu dimanapun itu berada. Mengapa demikian? Sebab ketika kita berbicara yang namanya pengetahuan, pengetahuan itu dapat bersumber dari mana saja, dari siapa saja, dan bisa dibagikan kepada siapa saja. Secara tidak langsung, ketika perayaan Hari Raya Saraswati, semua orang wajib merayakannya, baik di rumah, di pura, atau dimanapun. Tetapi ada satu hal sering pertanyaan yang muncul. Hari Saraswati tidak boleh membaca atau menulis. Ini yang sering menjadi polemik, ini yang sering menjadi diskusi dalam setiap perayaan Hari Saraswati. Nah, perlu saya sampaikan juga di sini, dalam sebuah sastra Bhagavad Gita dikatakan, dalam Bhagavad Gita Adhyaya 4 Sloka 33 dikatakan, yatnya berupa ilmu pengetahuan adalah yatnya tertinggi di zaman ini, dibandingkan yatnya material apapun itu. Dengan kita mengacu pada sastra ini, secara tidak langsung sudah dapat menginterpretasikan bahwa dengan kita belajar, dengan kita lebih dalam mempelajari agama, mempelajari ilmu tentang jasmani dan rohani, akan banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Dengan kita memiliki pengetahuan, kita dapat membantu diri kita mencapai apa yang kita inginkan. Dalam agama Hindu ada namanya ilmu pengetahuan Parawidya dan Aparavidya. Umat Sudharma yang berbahagia. Sesungguhnya, ketika pelaksanaan Hari Raya Saraswati, kita diizinkan untuk membaca, akan tetapi perlu kita garis bawahi apa saja yang boleh. Dan di satu sisi ada hal yang tidak boleh memang kita lakukan, dan perlu juga kita garis bawahi apa saja yang tidak boleh. Saya mengutip salah satu sastra dalam Lontar Sundari Gama dikatakan, Sangyang Pustaka Lingganing Aksara. Nah, pinih ayu wali angaturaken puspa wangi, ya, tan wenang nyurak, tan wenang muaca weda puja kidung kekawin sakewala kawenanging laksanayang ayoga amenang. Secara tidak langsung, dari sastra ini saya menyimpulkan, dari sastra ini saya dapat menarik sebuah benang merah. Sesungguhnya dalam perayaan Hari Raya Saraswati, kita bukan berarti tidak dibolehkan membaca segala sesuatu. Misalkan zaman milenial sekarang, zaman globalisasi. Ketika Saraswati, semua orang pasti megang yang namanya handphone. Ketika ada WA, pasti kita baca. Ketika ingin mencari tahu lebih dalam tentang Saraswati, pasti kita tinggal searching di Google. Tetapi kalau kita mengacu pada sastra tersebut, sesungguhnya perlu kita garis bawahi, di sana ada beberapa hal yang memang tidak diperbolehkan. Karena mengapa? Takut terjadi kesalahan tafsir. Karena dikatakan, Sangyang Pustaka Lingganing Aksara. Sesungguhnya di sanalah beliau melinggih, atau di sanalah beliau beristana ketika Hari Saraswati. Yang tidak diperkenankan adalah apa? Membaca Weda sehingga terjadi salah tafsir yang ditakutkan. Yang tidak diperbolehkan adalah menulis aksara sehingga terjadi pematian aksara. Itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Tetapi ketika mungkin membaca HP, membaca WA dan sebagainya, itu sah-sah saja. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu kita sakralkan. Jangan sampai kita terbelenggu oleh stigma yang memang merupakan bagian dari dogma terdahulu yang bisa kita bawa sampai sekarang, akhirnya membuat kita tenggelam akan ketakutan tersebut. Umat Sudharma yang berbahagia. Pendidikan moral yang perlu kita dapatkan juga di sini, kita harus saling menghormati antar sesama. Karena kenapa? Di dalam diri setiap orang merupakan bagian dari Tuhan. Dewi Saraswati merupakan sakti dari Dewi Brahma. Ada satu cerita unik yang mengapa Dewi Saraswati itu dikatakan sebagai dewinya pengetahuan. Dalam Uttarakanda, dalam Ramayana dikatakan, Dewi Saraswati beristana dalam lidahnya Kumbakarna. Di sana dikatakan Dewi Saraswati sempat membelokkan lidahnya sehingga Kumbakarna tidak sempat memohon apa yang dia inginkan kepada Dewa Brahma yang akan memberikan anugerah kepadanya. Pada saat itu, ya, Kumbakarna mendapatkan anugerah dari Dewa Brahma karena tapanya yang rajin, tapanya yang kesetiaannya kepada Dewa Brahma. Akhirnya Dewa Brahma harus memberikan anugerah kepada Kumbakarna. Akan tetapi, para dewa tidak mengizinkan, dan di satu sisi para dewa berusaha memberikan saran kepada Dewa Brahma untuk mengurungkan niatnya. Akan tetapi Dewa Brahma tidak boleh melakukan hal itu karena asas keadilan. Ada satu cara yang diberikan. Saktinya diizinkan untuk atau dipetugaskan untuk melinggih atau beristana di lidahnya Kumbakarna. Ketika akan diberikan anugerah, Kumbakarna pun sempat mengatakan dia akan memohon kebahagiaan selama-lamanya. Tetapi karena Dewi Saraswati beristana di sana, akhirnya
memohon kebahagiaan, akhirnya yang dia mohon adalah selalu tidur. Nah, sebenarnya dari kisah ini ada pesan lagi yang kita dapatkan. Kalau kita mengacu pada Niti Sastra Sarga 5 bait 3, wasita nimitanta menemu Laksmi, wasita nimitanta pati kepanggu, wasita nimitanta menemu Mitra, wasita nimitanta menemu Duka. Secara tidak langsung, dengan kita berbicara kita dapat menemukan kebahagiaan. Dengan kita berbicara kita menemukan duka, dengan berbicara kita menemukan kematian, dengan berbicara kita mendapatkan sahabat. Secara tidak langsung, kita harus belajar dari Hari Saraswati ini, berbicara yang baik kepada siapapun, berbagi ilmu yang baik kepada siapapun. Jangan sampai kita malah membicarakan sesuatu hal yang tidak baik. Seperti itu. Umat Sudharma yang berbahagia. Ketika kita berbicara Saraswati, sudah pasti akan identik dengan yang namanya kitab suci. Identik dengan siswa, identik dengan guru, identik dengan sembahyang kepura, lontar, dan sebagainya. Tetapi ketika setelah Hari Saraswati, ada satu hari lagi yang masih merupakan kaitan dari Hari Saraswati, yakni Banyu Pinaruh. Banyu Pinaruh pun namanya Banyu dan Pinaruh. Banyu itu air. Pinaruh atau pengeruh atau pengetahuan. Berarti air pengetahuan atau air suci pengetahuan. Makanya setelah melaksanakan Hari Saraswati, masyarakat Hindu pada umumnya melaksanakan pengelukatan pada sumber-sumber air. Di sana melaksanakan pengelukatan atau Banyu Pinaruh. Tertuang dalam Sastra Manawa Dharma Sastra ada 5 sloka 109. Abri gagat gatrani Cudayanti, manah satyena Cudayanti, widya butanam, budir janena Cudayanti. Badan dibersihkan dengan air, pikiran dibersihkan dengan kebenaran, hati dan jiwa dibersihkan dengan tapa dan semedi, kemudian kecerdasan dibersihkan dengan pengetahuan yang benar. Secara tidak langsung, konsep sastra dengan konsep yang sudah dilaksanakan oleh umat itu sudah benar. Akan tetapi, ada beberapa hal harus kita maknai. Jangan sampai Hari Banyu Pinaruh merupakan hari untuk mandi ke pantai, mandi untuk melukat, tetapi secara tidak langsung itu merupakan hari kita untuk bulat sarira ke dalam. Seperti itu. Umat Sudharma yang berbahagia, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Seperti pepatah mengatakan, tak ada gading yang terletak, tiada manusia yang sempurna. Apabila yang saya sampaikan ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Sekali lagi, kita sama-sama belajar untuk umat kita, dan saya berharap apa yang sudah kami bagikan kepada masyarakat dapat dicerna dengan baik, saling mengisi antara satu dengan lain. Akhir kata, saya tutup dengan para masyarakat. Om Santi Santi Santi.